Selamat datang di channel Saham Cuan. Video analisa fundamental kali ini dibuat atas permintaan teman kita, @atanidadi3180. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa video ini sepenuhnya bertujuan untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda masing-masing. Saya berharap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya PT Digital Media Tama Maximat Tbk, atau biasa dikenal dengan kode saham DMMX. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Digital Media Tama Maxima didirikan pada 26 Agustus 2013. Perusahaan ini bergerak di bidang platform digital trade marketing dan pengiklanan berbasis cloud. Secara garis besar, DMMX memiliki 4 jenis layanan utama untuk pelanggannya. 1. Managed Service. Layanan end-to-end, mulai dari penjualan hardware untuk pengiklanan, sistem pengoperasian, pemeliharaan infrastruktur hardware secara berkala, hingga pengelolaan konten iklan. Ini cocok untuk perusahaan yang ingin solusi lengkap tanpa harus membangun sistem sendiri. 2. Infrastructure as a Service atau IaaS. Model sewa pakai infrastruktur iklan seperti kios digital, signage digital, layanan pemeliharaan dan pengelolaan konten iklan. Dengan model ini, klien bisa memanfaatkan teknologi iklan tanpa investasi besar di awal. 3. Trade Exchange Hub. Memanfaatkan aset infrastruktur pelanggan secara maksimal. Konsepnya mirip seperti marketplace untuk ruang iklan digital, sehingga aset yang dimiliki klien dapat dimonetisasi dengan lebih optimal. 4. Trade Marketing. Fokus pada pemasaran perdagangan B2B, meliputi pengiklangan dan promosi, e-commerce, marketplace, dan aktivitas penjualan. Dengan kombinasi 4 pilar bisnis ini, DMMX memposisikan dirinya sebagai pemain penting di ekosistem periklanan digital dan trade marketing di Indonesia. Anak perusahaan atau subsidiary companies. Hingga Q2 2025, DMMX memiliki 15 anak perusahaan yang bergerak di berbagai lini bisnis, mulai dari e-commerce, iklan berbasis cloud, hingga teknologi informasi. Beberapa yang terbesar adalah PT Digital Maxima Indonesia atau DMI, penjualan produk digital, dengan total aset Rp137,25 miliar, kepemilikan 99,49%. PT Digital Consumer Engagement atau DCE, iklan berbasis cloud digital, aset Rp170,85 miliar, kepemilikan 99%. PT DMMX Distribusi Penta Benua atau DMMX DP, e-commerce dan platform digital, aset Rp37,38 miliar, kepemilikan 80%, PT Bumi Langit Digital Media Tama atau BLDIX, aset Rp1,74 miliar, kepemilikan 50%. Dan PT Satu Buat Negeri atau SBN bergerak di telekomunikasi dan TI, aset Rp14,75 miliar, kepemilikan 33,33%. Dari sini kita bisa melihat bahwa DMMX memiliki portofolio yang sangat beragam dengan fokus utama tetap pada periklanan dan digital commerce. Struktur kepemilikan saham. Berdasarkan data terbaru, berikut adalah pemegang saham terbesar DMMX. Pemegang saham PT NFC Indonesia Tbk 2,13 miliar saham, 27,65%. PT Jaya Distribusi Retail 1,45 miliar saham, 18,81%. Bank of Singapore Limited 1,07 miliar saham, 13,89%. PT Soteria Wikasana Investama 788 juta saham, 10,25%. Masyarakat non-warkat 1,54 juta saham, 19,97%. Saham Treasury 432 juta saham, 5,63%. Free float DMMX berada di sekitar 19,31%, yang berarti likuiditas sahamnya relatif cukup baik untuk diperdagangkan di bursa. Kinerja keuangan Q2 2025. Sekarang kita masuk ke fundamental keuangan perusahaan. Pendapatan atau revenue. Total pendapatan dalam 12 bulan terakhir atau TTM mencapai Rp860 miliar.
Ini merupakan penurunan 52,32% year on year yang berarti DMMX mengalami kontraksi cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih atau net income. Laba bersih DMMX TTM sebesar 27 miliar rupiah. Meskipun revenue turun, laba bersih justru naik 134,09% year on year yang menunjukkan efisiensi biaya dan strategi pengelolaan yang lebih baik. Profitabilitas. Rasio, nilai. Gross profit margin 14,08%, operating profit margin 4,93%, net profit margin 5,50%. Margin yang relatif tipis menandakan bisnis ini masih persaingan ketat dengan biaya tinggi. Neraca keuangan atau balance sheet, pos keuangan, nilai. Kas 148 miliar rupiah, total aset 863 miliar rupiah, total liabilitas 213 miliar rupiah, total ekuitas 635 miliar rupiah. Rasio debt to equity sangat rendah di 0,02, menunjukkan struktur permodalan yang sangat sehat dan minim utang. Arus kas atau cash flow. CFO plus 67 miliar rupiah, CFI minus 5 miliar rupiah, CFF minus 20 miliar rupiah, free cash flow plus 47 miliar rupiah. Positifnya free cash flow ini memberi ruang bagi perusahaan untuk ekspansi tanpa harus berutang. Valuasi saham DMMX. Mari kita lihat valuasinya berdasarkan data terbaru. Rasio valuasi, nilai. Current PE ratio TTM 101,77, price to sales 3,22, price to book value 4,36, EV to EBITDA 32,87, PEG ratio 1,26. Dari angka ini terlihat bahwa saham DMMX saat ini terbilang mahal, terutama dari sisi PE yang mencapai 101,77 kali. Bandingan dengan IHSG median PE yang hanya 8,94 kali. Ini menunjukkan bahwa pasar memiliki ekspektasi pertumbuhan yang sangat tinggi terhadap DMMX, kesehatan keuangan dan solvabilitas. Rasio, nilai. Current ratio 2,56, quick ratio 2,13, total liabilities equity 0,34, Altman Z-score 5,85. Semua rasio ini menunjukkan bahwa DMMX dalam kondisi finansial yang sangat sehat dan resiko kebangkrutan relatif rendah. Efisiensi manajemen. Rasio, nilai. ROA 3,15%, ROE 4,28%, ROIC 3,99%, aset turnover 1,01. Meskipun sehat dari sisi utang, return terhadap modal masih rendah, menandakan bahwa perusahaan perlu meningkatkan produktivitas asetnya. Ringkasan dan analisa. 1. Kekuatan DMMX, struktur keuangan yang sangat sehat dengan utang minimal, free cash flow positif memberi ruang untuk ekspansi. Diversifikasi usaha lewat banyak anak perusahaan. 2. Tantangan DMMX. Penurunan pendapatan yang sangat signifikan, minus 52,32% year on year, margin laba yang masih tipis, valuasi saham yang sangat tinggi dibandingkan fundamentalnya. 3. Potensi masa depan. Dengan penetrasi teknologi digital yang terus meningkat di Indonesia, DMMX memiliki peluang besar, terutama di sektor periklanan digital dan e-commerce. Namun, keberhasilan akan sangat tergantung pada kemampuan manajemen meningkatkan efisiensi dan laba bersih. Kesimpulan, secara fundamental DMMX adalah perusahaan yang sehat dari sisi keuangan dengan potensi pertumbuhan jangka panjang yang menarik. Namun valuasi saat ini terbilang mahal sehingga investor perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bagi investor jangka panjang, saham ini bisa dipertimbangkan tapi sebaiknya menunggu harga yang lebih masuk akal atau melihat pertumbuhan revenue kembali pulih di kuartal-kuartal berikutnya. Terima kasih sudah menonton video analisa fundamental PT Digital Media Tama Maksima Tbk atau DMMX. Jika Anda punya usulan saham lain untuk dianalisa, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan analisa fundamental terbaru dari channel Saham Cuan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga investasi Anda selalu cuan.